Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari TPB 10, kelompok 5 dengan beranggotakan Aziz Ardiansah dengan NIM 1214478, Dewi Lestari dengan NIM 121130112, Muhammad Alfareza Fadilah dengan NIM 121130133, John Frankie Tampu Bolon dengan NIM 121130116, Yogi Vergio Riwanto Purba dengan NIM 121130121, Iputu Bayu Anggara Putra dengan NIM 1213175. Pada video ini, kami akan memenuhi tugas besar RBL Fisika Dasar dengan topik penerapan motor listrik sederhana pada pompa air. Sebelumnya, apakah kalian tahu atau tidak asing dengan benda-benda ini yang sering kita temukan pada pengerek mobil remote, mesin cuci, mesin pompa air, kipas angin? Ya, benda tersebut merupakan motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik erat kaitannya dengan gaya Lorentz. Sebenarnya, apa sih itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian dialiri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan medan magnet dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat dikali sin theta, di mana F adalah gaya, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Pada motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari medan magnet, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan yang dililitkan pada jangkar. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnet atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan percobaan tersebut dengan percobaan sederhana motor listrik pada pompa air. Alat dan bahan yang disiapkan adalah stik es krim, cutter, tutup botol, solder, lem gun, amplas, dinamo DC atau motor listrik DC, baterai, pipet, kabel tembaga, dan lem bakar. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan ini yaitu: langkah pertama, membuat baling-baling dari stik es krim. Langkah kedua, membuat lubang input air dan output air pada tutup botol. Langkah ketiga, memasang dinamo pada tutup botol. Langkah keempat, merakit baling-baling. Langkah kelima, memasang baling-baling pada rotor dinamo. Langkah keenam, memasang kedua tutup botol.
Langkah ketujuh, memasang selang input air dan output air pada badan pompa air. Langkah ke-8, memasang pompa air pada dudukan yang telah dipersiapkan. Langkah ke-9, menghubungkan pompa air ke tegangan DC 9 volt. Inti cara kerja alat pada percobaan tersebut terdapat pada motor listrik sebagai penggerak baling-baling pada tutup botol. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Motor listrik atau dinamo akan memutar baling-baling yang ada pada botol, sehingga udara yang ada pada dalam botol mengalami tekanan udara yang dapat mengisap air dari tengah tutup botol dan mengeluarkan air pada sisi botol. Adapun kelebihan alat pada percobaan yaitu dapat mengambil air dengan mudah tanpa pengambilan secara manual. Pada alat percobaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu pada ketinggian tertentu. Alat tersebut tidak mampu menyedot air dikarenakan tekanan udara yang kecil. Sekian penjelasan yang kami paparkan, semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.